Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Sailana. Saya dari program studi PGSD kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hakikat Pembelajaran. Nah, yang pertama, pengertian pembelajaran. Proses belajar akan selalu melibatkan beberapa aspek yang dapat mendukung kegiatan tersebut. Asumsinya bahwa proses belajar juga akan selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk saling melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan. Sebagai contoh, seorang ibu yang sedang mengajarkan anaknya untuk membereskan mainan yang telah selesai digunakan. Idealnya, ketika ibu meminta anak untuk membereskan mainannya, maka ibu harus terlibat aktif pula dalam mengajarkannya, yaitu dengan cara memberikan contoh melakukan kegiatan membereskan. Jadi, bukan hanya sekedar perintah verbal yang diberikan kepada anak. Hal ini identik dengan proses belajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Proses mengajar yang dilakukan oleh guru bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan yang bersifat teacher centered, namun lebih dari itu, bahwa dalam proses belajar, guru harus mampu menggerakkan siswanya untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajarnya. Pembelajaran merupakan istilah baru seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang ini, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jika melihat pada landasan tersebut, maka pembelajaran dapat dimaknai bahwa pembelajaran merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh guru atau pendidik dalam proses perolehan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta memperoleh kemahiran, penguasaan bahkan pembentukan karakter, pembentukan budi pekerti, dan proses pendalaman suatu keyakinan pada siswa. Namun dalam kenyataannya, masih banyak yang beranggapan bahwa pembelajaran diidentikan dengan kegiatan mengajar. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam proses interaktif ini, guru memiliki peran dan tugas yang sangat penting. Bukan hanya sebagai narasumber utama, melainkan guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator yang mengarahkan dan mendorong dan mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik serta dapat meningkatkan kemampuan konstruktivisme terhadap pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan kompetensi diri peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Justina Koliwang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 kelas A. Di sini saya akan melanjutkan materi hakikat pembelajaran. Komisi Pendidikan Abad ke-21 UNISCO dalam Anur Rahman 2012 melihat bahwa hakikat pendidikan sesungguhnya bertumpu pada 4 pilar, yaitu yang pertama, learning to know. Learning to know adalah upaya dalam memahami instrumen-instrumen pengetahuan baik sebagai alat maupun sebagai tujuan. Sebagai alat pengetahuan tersebut diharapkan akan memberikan pengetahuan setiap siswa untuk memahami sebagai aspek lingkungan mereka, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dijadikan bekal pengembangan kemampuan, keterampilan kerja dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang diperlukan. Sebagai tujuan, maka pengetahuan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara keseluruhan, sehingga pengetahuan dan keterampilan itu dapat mendorong dirinya untuk memiliki daya cipta yang tinggi yang mampu menghasilkan karya yang bermanfaat tidak hanya untuk
dirinya namun juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, yang berikut, learning to do today lebih menekankan bagaimana siswa dapat berbuat, membuat, dan mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya, kemudian mempraktekkan serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan yang akan datang. Tidak kalah penting bahwa learning to do ini juga menekankan kepada siswanya untuk memiliki daya kerja tinggi yang dapat menghasilkan sesuatu baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang berikut, learning to live together. Learning to live together pada dasarnya learning to live together ini mengajar kepada siswa bagaimana mereka dapat hidup bersama dengan menjalin komunikasi yang baik, memiliki toleransi, saling menghormati, menghindari meminimalisir prasangka buruk kepada orang lain, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dan dimiliki benar-benar untuk menunjang dan mendukung dapat hidup bersama-sama secara rukun, damai, aman, dan sejahtera dalam lingkungan tatanan masyarakat sosial. Yang berikut, learning to be. Learning to be menekankan bahwa pendidikan dan pembelajaran harus mampu memberikan kontribusi nyata pada perkembangan seutuhnya jasmani dan rohani siswa atas sikap nilai-nilai luhur spiritual, inteligensi, kepekaan, rasa tanggung jawab, sehingga mampu membentuk insan yang mandiri, kritis, kreatif, serta inovatif, yang mampu membawa pada sisi positif pada setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini, siswa harus didorong untuk mampu melakukan problem solving dengan baik, mampu berpikir secara helikopter, thinking skill atau HOTS yang mengarah pada keberanian dalam mengambil keputusan sendiri dengan kebijaksanaan. Keempat pilar tersebut merupakan landasan bagi pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran yang tepat.